Udah kelihatan kan? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perancangan modifikasi mesin pengering cengkeh. Sebelum itu, perkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Hesti Gustina, NIM 5201419021. Ada Mas Ansari Fajar Abadi dengan NIM 5201419028. Dan ada Mas Raffi Dewangga Putra dengan NIM 5201419042. Nah, kita sedikit membahas tentang latar belakang. Tanaman cengkeh adalah merupakan tanaman perkebunan industri berupa pohon yang termasuk famili Myrtaceae. Cengkeh merupakan salah satu komoditi hasil pertanian dengan nilai jual cukup tinggi, bersifat musiman, namun mempunyai peranan penting dalam industri pangan dan non-pangan. Nah, cengkeh merupakan rempah serbaguna dengan rasa manis dan aroma harum yang khas. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat, hingga untuk memperkuat aroma kue. Cengkeh merupakan produk rempah yang digunakan sebagai salah satu bahan baku industri rokok, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Nah, penelitian ini adalah untuk membuat alat yang mana diharapkan mampu menjaga dan mengontrol kestabilan suhu dalam proses pengeringan. Pada penelitian ini digunakan Arduino Uno, sensor DS1820, dan motor DC servo serta kontrol proporsional integral diferensial atau PID sebagai kontrol pengendali. Penggunaan kontrol PID sebagai kontrol pengendali dikarenakan pada sistem pengaturan suhu ini dibutuhkan settling time yang cepat dengan akurasi tinggi. Kontrol proporsional integral diferensial ini digunakan untuk menentukan kecepatan putar blower sehingga menghasilkan suhu yang diinginkan. Nah, di sini ada kajian teori sedikit, sistem pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu proses pasca panen yang umum dilakukan pada berbagai produk pertanian yang ditujukan untuk menurunkan kadar air sampai pada tingkat yang aman untuk penyimpanan atau proses lainnya. Pengeringan menggunakan 3 energi. Yang pertama, pengeringan alamiah menggunakan panas matahari. Pengeringan hasil pertanian dengan menggunakan energi matahari biasanya dilakukan dengan menjemur bahan di atas alas jemuran atau lamporan. Pengeringan menggunakan bahan bakar merupakan sistem pengeringan yang kedua. Bahan bakar sebagai sumber panas, bahan bakar cair padat listrik, misalnya BBM, batu bara, limbah biomasa, yaitu arang, kayu, sekam, dan serbuk gergaji. Lanjut, kadar air di sini, pengujian kadar air ini dibedakan menjadi 2, yaitu kadar air basis basah dan kadar air basis kering. Kadar air basis basah didapatkan dari membandingkan massa air yang teruapkan dengan massa awal daun teh. Kadar air basis kering didapatkan dari membandingkan massa air yang teruapkan dengan massa akhir daun teh. Perpindahan panas. Perpindahan panas adalah berpindahnya energi dari satu daerah ke daerah lainnya akibat dari perbedaan temperatur antara daerah-daerah tersebut dari temperatur fluida yang lebih tinggi ke fluida lain yang memiliki temperatur lebih rendah. Perpindahan panas pada umumnya dibedakan menjadi 3 cara, yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, di sini kita bahas sensor suhu DS1820.
Sensor suhu DS1820 merupakan sensor yang memiliki kemampuan tahan air atau waterproof. Nah, DS1820 ini cocok digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit atau basah. Karena output data sensor suhu ini merupakan data digital, maka tidak perlu khawatir terhadap degradasi data ketika menggunakan untuk jarak yang jauh. DS1820 ini menyediakan 9 hingga 12 bit yang dapat dikonfigurasi data. Karena setiap sensor DS1820 memiliki silikon serial number yang unik, maka beberapa sensor DS1820 dapat dipasang dalam satu bus. Lanjut, ada motor servo. Motor servo adalah motor dengan sistem closed feedback yang berarti posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada dalam motor servo. Motor ini terdiri atas sebuah motor, serangkaian internal gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut putaran servo, sedangkan sudut sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. Nah, di sini ada controller proporsional integral diferensial. Gabungan kontrol proporsional integral dan diferensial mempunyai keunggulan dibandingkan dengan masing-masing dari 3 kontrol tersebut. Masing-masing kontrol ada P, I, maupun D berfungsi untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, dan mendapatkan energi ekstra ketika terjadi perubahan load. Di sini terdapat rumusnya, persamaannya, bisa dilihat. Lanjut. Nah, kita bahas Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah board microcontroller berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz, osilator kristal, koneksi USB, jet power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai yang untuk menjalankannya. Adapun proses perancangan menurut Paul and Bates secara umum dapat digambarkan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut. Nah, bisa dilihat itu gambar diagram alur perancangannya. Oke, sekarang bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Esti atas waktunya. Saya izin untuk melanjutkan. Dalam melaksanakan perancangan, tahap-tahap yang dilakukan dalam perekayasaan perancangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu studi literatur. Melakukan pencarian referensi terkait tentang materi-materi tentang dan sumber-sumber mengenai alat sistem pendingin menggunakan blower serta komponen sistem yang ada di dalamnya yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan ini. Lalu desain perancangan, melakukan suatu analisis terkait gambar dari alat yang akan dibuat dengan mengumpulkan ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut yang akan menghasilkan sebuah desain perancangan komponen sistem pendingin menggunakan blower. Kemudian untuk perakitan alat, yaitu melakukan perakitan alat sistem pendingin menggunakan blower dengan komponen-komponen dan alat yang dibutuhkan.
Lalu melakukan uji coba alat dan pengambilan data. Melakukan uji coba sistem alat yang telah dibuat dan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang sudah dibuat sesuai dengan rancangan serta rangkaian sistem tersebut sudah bekerja dengan baik atau belum. Lalu pembuatan laporan, yaitu mengumpulkan data dari hasil perancangan, perakitan, uji coba, dan kelayakan alat untuk membuat suatu kesimpulan dari tahapan metode yang telah dilaksanakan. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempat perancangan dan pembuatan dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan waktu pembuatan dilakukan pada rentang waktu antara bulan Agustus hingga Oktober 2021. Untuk alat dan bahan penelitian bisa dilihat yaitu pertama ada hulu, yang kedua hulu, yang ketiga plat, keempat plat, kelima puli, keenam puli, ketujuh tabung pemanas, kedelapan tabung pemanas, 9 kotak panel, 10 kotak panel, 11-nya tabung pendingin, 12 tabung pendingin. Nah, untuk desain alatnya, di situ ada gambar untuk desain alatnya yang sudah diberikan keterangan, yaitu yang A, yaitu tabung dalam, B, tabung luar, C-nya poros, D, rangka, E, pipa udara panas, F, LPG, G, kontrol panel, H, ruang kompor, I, gearbox, J, blower, K, motor listrik, L, pipa udara, M, tabung pendingin, N, tabung jalan cengkeh, O, V-belt, P, puli. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yaitu melakukan pengujian sensor DS1820, yang dimana tujuannya untuk mengetahui kemampuan pembacaan sensor DS1820 terhadap perubahan suhu dengan membandingkan dengan pembacaan pada termometer. Nah, di situ sudah ada gambar 3, yaitu hasil pengujian sensor DS1820, dan di mana hasilnya menunjukkan bahwa sensor DS1820 ini memiliki kemampuan baik dalam melakukan pembacaan perubahan suhu dengan nilai rata-rata error yaitu 0,42. Lalu melakukan pengujian motor servo, yang dimana tujuannya untuk mengetahui pengaruh perubahan pulsa PWM terhadap sudut putaran dan duty cycle pada motor DC servo yang dapat dilihat dalam tabel 2. Parameter yang dihasilkan adalah amplitudo, duty cycle, dan lebar sinyal. Nah, untuk hasil pengujian sinyal kontrol motor DC servonya, sudutnya yaitu 0 derajat. Nah, untuk proses pengujian sinyal kontrol DC servo yang sudut 40 derajat terdapat pada gambar 6. Lalu untuk yang 90 derajat terdapat pada gambar 7. Nah, untuk hasil pengujian motor DC servo menunjukkan bahwa semakin besar pulsa, maka sudut putaran DC servo akan semakin besar, karena duty cycle juga semakin besar. Nah, untuk gambar 8 dan 9 yaitu pengujian sinyal kontrol motor DC servo yang sudutnya 120 derajat. Lalu penentuan parameter proporsional integral diferensial. Penentuan parameter proporsional dengan metode 1 Ziegler-Nichols. Di situ disajikan tabel Ziegler-Nichols yang berdasarkan hasil pengujian dalam tabel tersebut didapatkan parameter yang sesuai untuk sistem pengering cengkeh adalah KP-nya 9,2, untuk KI-nya 0,19 dan KD-nya 110,4. Dan grafiknya dapat dilihat seperti gambar 10. Nah, untuk pengujian sistem keseluruhannya terdapat gambar 11 yaitu grafik respon sistem keseluruhannya, yang dimana berdasarkan analisis kinerja pengujian sistem secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian suhu pada alat pengering cengkeh dapat berjalan dengan baik menggunakan parameter KP 9,2, KI-nya 0,19 dan KD-nya 110,4. Nah, untuk pengujian sistem dengan gangguannya terdapat pada gambar 12 yaitu sistem yang telah diberi disturbance. Nah, untuk sistem pendinginnya terdapat pada mesin pengering cengkeh untuk menurunkan panas pada cengkeh yang sebelumnya melalui proses pengeringan menggunakan udara panas. Adapun perhitungan volume tabung pengering menggunakan persamaan sebagai berikut yaitu V, P,
adalah merupakan volume tabung dan P-nya 22/7 atau 3,14. Untuk R-nya sendiri jari-jari tabung dan untuk T-nya yaitu tinggi tabung. Nah, untuk mengetahui sebuah rancangan sistem pendingin menggunakan blower yang telah dibuat dan diterapkan pada mesin pengering cengkeh ini bisa bekerja dengan optimal atau tidak. Untuk metode uji coba dengan waktu 30 menit, kecepatan blower 3000 rpm dan kecepatan baling-baling 32 rpm menggunakan tabel sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya sudah disajikan untuk temperatur serta waktu percobaan, sehingga hasilnya ada di tabel, mungkin bisa dilihat untuk tabel 4 itu, uji coba sistem pendinginnya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk analisis pembiayaannya oleh Mas Ansari Fajar. Terima kasih Mas Raffi. Untuk selanjutnya yaitu terdapat analisis pembiayaan, mulai dari komponen, kemudian kuantitas dan juga harga. Bisa dilihat pada tabel. Next, Mbak. Selain perancangan anggaran buat alat, selanjutnya ada penggunaan alat efektif tiap tahun, yaitu sekitar 3 bulan, masa panen, kali 26 hari kerja, dikali 6 jam kerja tiap hari, yaitu jadinya 468 jam per tahun untuk penggunaan alatnya. Kemudian yaitu terdapat kapasitas alatnya 76 kg bunga per jam sama dengan 0,132 jam per bunga. Selanjutnya terdapat umur ekonomis alat yaitu kurang lebih 10 tahun. Untuk tenaga kerja 2 orang. Tingkat bunga yaitu 18% per tahun. Nilai alat setelah 10 tahun atau S 5% dari P per tahun. Selanjutnya requirement list, house of quality. Rumah kontrol atau biasa disebut dengan house of quality merupakan tahap pertama dalam penerapan metodologi quality function development atau HFD. Yaitu selanjutnya skala prioritas. Skala prioritas menjelaskan mengenal prioritas kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. Skala prioritas ini merupakan requirement list berupa wishes, di mana dari skala prioritas ini didapatkan nilai prioritas wish untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pemilihan variasi terbaik. Pada pemilihan variasi terbaik menggunakan metode house of quality, maka didapatkan skala prioritas dari produk yang dibuat. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Esti. Oke, jadi untuk pembahasan kita pada hari ini mungkin cukup ya tentang perancangan modifikasi mesin pengering cengkeh. Dari kita apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.